Ingat ya, saya tidak kenal karena saya artis dangdut pada zamannya saya, dan saya tidak kenal. Kalau tidak diusik, saya tidak akan julid. Oke Mbak Tessa, apa kabar nih? Baik, sehat, happy selalu. Tessa, sudah dengar nggak nih kabar berita soal Nikita bebas murni? Pendapat Mbak Tessa sendiri gimana dengan kebebasan yang Nikita Mirzani? Ya, aku ucapin selamat dulu ya, selamat. Sudah alhamdulillah sudah tidak tidur lagi di UBIN. Tapi yang aku tahu bukan bebas murni, karena ini berkas diserahkan ke jaksa penuntut umum, kan seperti yang kita dengar ya dari hakim itu kan. Jadi bukan bebas murni, tapi dikarenakan saksi korban pelapor berapa kali panggilan tidak menghadiri, dan saksi korban pelapor sekarang sakit di Johor. Surat-suratnya komplit semua, lagi sakit di Johor, kemarin di Jakarta, terus sekarang perawatan di Johor. Nah, karena saksi korban nggak bisa berhalangan hadir berapa kali sidang, sehingga hakim mengambil keputusan, kan kasihan juga. Soalnya saudari ini kan sudah 2 bulan lebih 2 minggu ada di tahanan, kan? Jadi harusnya kan itu kalau untuk setahu saya, koreksi saya kalau salah ya, setahu saya kalau di kepolisian itu tahanan maksimal 6 bulan. 60 hari titipannya. Kalau di pengadilan titipannya tuh 90 hari. Oleh 3 bulan ya. Nah, saudari ini sudah 2 bulan lebih. Dan kalau masih JPU tidak bisa menghadirkan saudari pelapor, saudari saksi korban. Jadi hakim mengambil keputusan, ya udah kita keluarin aja dulu. Kita keluarin dulu, nanti berkasnya diserahkan ke JPU. Dikeluarkan aja dulu katanya kan. Berkas-berkas diserahkan ke JPU. Nah, ini terserah nanti JPU-nya. JPU-nya mau kasasi atau tidak. Gitu. Karena JPU kan juga penasaran kenapa dia tidak bisa karena kan Dito sakit. Makanya koordinasi sama Mas DM itu bahwa semua bukti-bukti sakit itu ada memang lagi dirawat kan. Di Johor juga kan dalam rangka perawatan gitu loh. Jadi kemarin dibilang di Singapura transit ya di Johor. Jadi nanti kalau JPU, jaksa penuntut umum, mau menaikkan lagi nih berkas, jadi statusnya kalau di kepolisian statusnya itu TSK. Tapi kalau di tapi kalau di pengadilan statusnya terdakwa. Jadi setahu saya status masih terdakwa karena belum ada karena itu sistemnya dikeluarkan dan nanti nunggu dari jaksanya. Tapi ini keputusan yang benar gak sih, atau keputusan yang buat Tessa Marissa hakim itu memutuskan kebebasan? Pendapat Tessa Marissa sendiri, keputusan ini yang benar dan tepat gak sih untuk Marissa sendiri, hakim membebaskan dia dengan keputusan yang kalau menurut aku ini udah 2 bulan lebih loh. Sudah 2 bulan lebih ini orang masih menunggu status untuk pengadilan. Kesian juga sebenarnya. Dia juga punya anak, dia sudah macam ini udah 2 bulan lebih ada di tahanan. Kalau misalnya jaksa belum ada kepastian dari DM kapan sembuhnya, belum ada kepastian dari DM kapan mau datang, ya mungkin kan nggak ada salahnya juga dikeluarin dulu. Aku rasa keputusan tepat karena sudah 2 bulan lebih, kan sampai 90 hari nggak boleh lebih kan. Tapi ini menurut Tessa Marissa melanggar hukum nggak sih tidak laporan DM sendiri? Laporan DM melanggar hukum nggak? Oh, iya. Nah, kalau DM tidak datang, setahu saya, kalau DM tidak, saya baca-baca sedikit ya tentang hukum ya. Memang saya bukan sarjana hukum, saya sarjana ekonomi. Tapi setahu saya, kalau misalnya DM memang dia tidak datang karena ketidaksengajaan, tidak datang karena DM tidak memberitahu, tidak datang karena sesuatu hal yang tidak urgent. Tapi ini kan dia sakit, surat sakitnya ada dari dokter. Dan kemarin juga dia berangkat ke Johor, berobat di Johor juga dalam rangka sakit. Dan itu nanti dia akan begitu nanti sudah selesai perawatan dari Johor, dia akan membawa bukti-bukti perawatan. Tapi kan
hakim ini kan mengultimatum untuk pemanggilan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pemanggilan 4 itu pun juga bisa berdatang. Yes, itu dia. Pemanggilan 4 kan saudari DM berobat ke Johor. Tapi bukti-bukti bahwa dia berobat di Johor kan nggak ada. Ada, nanti dia Jaksa penuntut hukum juga tidak mengatur bukti itu. Iya, makanya aku bilang jaksa JPU kemarin kan tidak bisa menghadirkan saudara DM. Dia tidak sanggup menghadirkan saudara DM. Kan itu yang saya bilang. Makanya hakim juga berhak dong mengeluarkan, kasihan ini orang udah 2 bulan lebih. Benar, nggak ada keputusan tidak bersalah. Tapi nanti misalnya saudara DM saya dengar selesai berobat di Johor akan kembali membawa bukti-bukti bahwa memang dia tidak datang itu karena memang dia dirawat. Nah, lain lagi ceritanya nanti kalau kayak gitu loh. Nah, yang saya dengar, saya sudah berkoordinasi dengan ahli pidana, ahli pidana yang temannya DM, bahwa ahli DM akan selesai berobat, insya Allah sembuh, dia akan membawa bukti-bukti berobatnya. Mbak Tessa, ini selain itu kan ada laporan-laporan lagi tentang Iqmil itu, Mbak Tessa, atau laporannya Abang kan? Oh, laporan yang on the way ya. Oke, aku bilang jangan terlalu euforia, jangan terlalu, kecuali ya waktu Mami Isa itu dia bebas murni. Ada ditulis bebas murni 4 bulan ya. Mami Isa bebas murni loh. Itu lain, euforianya beda karena nama dia dibersihkan, ya kan? Kalau ini kan dikeluarkan, bukan dibebaskan. Gitu loh, apa gini-gini. jadi euforia tuh boleh. Kalau aku euforia boleh, tapi aku kaget aja ya, seorang dia yang katanya wanita Amazon, yang katanya wanita kuat, tiba-tiba terus lupa dengan penyangganya. Kan katanya sakit, katanya mau dioperasi, katanya bolong-bolong, katanya kapur-kapur, tiba-tiba gini-gini, lupa, semua penyangga lepas. Itu yang aku bingungkan. Terus yang aku bingungkan lagi, setelah dikeluarkan dari sana, bukannya ke rumah sakit loh, baliknya ke rumahnya. Sejalan katanya sakit, lagi dirawat. Jadi kepala ini pusing. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya berubah-ubah. Jadi itu yang membuat keheranan aku. Mbak Tessa kan bilang tadi bahwa dia euforia, senang, ya kan? Pendapat Nikita Mirjani sebenarnya ditanya tentang kebebasan dia dengan euforia, dengan dia pingsan, dengan dia teriak-teriak karena dia berpikirnya cuma hanya bebas bersyarat atau tahanan luar. Kenyataannya bebas murni. Pendapat Tessa? Kalau pendapat aku sudah membajar. Kan dengar nggak kemarin kata hakim? Berkas-berkas dikembalikan ke JPU, jaksa penuntut umum. Masa nggak ngikutin sidang? Kan katanya Anda ikut live, kan? Nah, nanti JPU-nya berkoordinasi, sanggup nggak datangin Dito? Sanggup nggak mendatangin DM jika DM sudah sembuh? Nah, kalau misalnya JPU-nya mau naikin namanya kasasi ya, setahu saya. Kalau JPU-nya mau kasasi naik lagi, nggak terima, itu lain lagi. Nah, statusnya saudari ini, itu masih terdakwa. Koreksi kalau saya salah. Tuh. Tapi kan hakim mempertanyakan jaksa penuntut hukum, ada nggak banding dari pihak jaksa hukum juga nggak ada komen dan nggak ada komentar bahwa dia akan banding. Saya nggak tahu. Kan saya bilang saya nggak tahu. Tapi ini kan prosedur yang saya omongin. Prosedurnya berkas diserahkan ke JPU. JPU kalau mau kasasi boleh. Kan itu prosedurnya. Beda dengan Mami Isa. 4 bulan di penjara, begitu dia bebas langsung bebas murni. Sudah tidak ada lagi berkas diserahkan ke JPU, benar-benar bebas murni. Mami Isa, makanya apa? Pantau itunya. Tapi kan kemarin dari pihak pengacaranya mengajukan atau mengasih tahu bahwa ini ada surat bebas murni. Ada ya? Ada. Masa sih? Ada. Kok aku dapat ini? Oh, kalau memang benar loh ya. Kalau memang benar hebat. Kalau memang benar ya, hebat. Kalau memang benar hebat, karena yang saya lihat yang di postingan, ada di postingan juga kan dia, ada postingan dia, itu dikeluarkan. Tapi pengacara mengajukan dan mengasih lihat ke media. Bebas murni? Beda. Oh, alhamdulillah dong kalau ada kayak surat gitu. dan terbukti tanda tangan. Masa? Bebas murni, selamat dong. Dengan tidur di udin lagi. Yeay.
Terus lupa deh penyangga. Terus sakit nggak? Jadi operasi nggak deh ya kalau bebas murni ya? Katanya mau operasi bolong-bolong. Untuk bicara operasi, dia emang ada keinginan dan harus wajib untuk operasi karena dia merasakan nyeri sakitnya itu. Makanya keputusan dia bebas senang untuk bebas murni, dia melanjutkan untuk operasi. Pendapat dari Maria Ya sendiri? alhamdulillah dong kalau orang sakit bisa enak, bisa dirawat dengan enak, anak-anak bisa ngumpul, teman-teman bisa ngumpul tanpa pengawasan siapapun. Kan harus bersyukur, kan aku bilang semoga ini lebih baik ke depannya. Kan dari awal aku udah bilang dulu, semoga dengan penahanan ini akan lebih baik ke depannya. Akan mencoba, seperti saya, akan mencoba mengkontrol omongan supaya tidak ada. Ini kan sebenarnya kasus receh ya, kasus cuman omong-omong, kasus ini receh banget, tapi yang kasihannya dengan kasus receh bisa masuk 2 bulan lebih loh. Kan sebenarnya prihatin dengan kasus receh ini, makanya kita harus mawas diri lain kali. Apalagi saya nih, misalnya saya berpikir saya mau cari endorse, udah gue ingin aja. Orang-orang harus hati-hati, lebih berhati-hati, lebih mawas diri lagi, karena dengan kasus recehan aja kan malu sebenarnya. Kasus receh bisa masuk loh 2 bulan lebih sampai sakit-sakit, kan malu, bukan koruptor, bukan apa loh. Tapi dari pihak pengacara sendiri akan melaporkan balik pihak dari Ya itu JPF. haknya mereka mau melapor siapapun, haknya mereka. Sama seperti saya mau melapor siapapun, haknya saya. Itu haknya mereka. Kita kan kembali, kita masing-masing punya hak. Silahkan kalau mau melapor, silahkan jalanin, silahkan laksanakan apa yang seperti kalian menjanggal, apa yang mengganjal di kalian, silahkan. Ini negara kita negara hukum kok. Siapa yang nggak puas silahkan lapor. Siapa yang nggak merasa dikriminalisasi silahkan, semua silahkan kok. Tapi yang aku dengar tuh begitu, kembali ke awal, ngikutin aja yang awal tadi aku ngomong, dikeluarkan. Untuk tanggapan Indah Tarigan sendiri pernah bicarakan dengan keputusan? Indra Tarigan lagi Natalan, lagi tahun baru, aku benar-benar nggak etis kalau aku ngomong, kan dia Kristen ya, Kristen, dan dia lagi tahun baru, lagi Natalan, kan lagi hari ini lagi pulang ke Medan. Aku nggak etis sebenarnya itu. Aku biarlah dia bicara kumpul keluarga dulu. Untuk pesan buat Tessa, buat Nikita Mirzani untuk kebebasan diri. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih mawas diri lagi, bisa tidak julid, bisa tidak untuk nyinyirin orang, bisa tidak. Saya nyinyir karena anak saya diusik ya. Kalau tidak diusik saya tidak akan mau nyinyir, dan saya tidak kenal. Ingat ya, saya tidak kenal karena saya artis dangdut pada zamannya saya, dan saya tidak kenal. Kalau tidak diusik saya tidak akan julid. Tapi begitu anak saya diusik, anak saya dihabisin, saya di situ. Mama mana, ibu mana yang anaknya dihabisin, dijulitin, dihina-hina, yang mau diem? Mama bodoh namanya. Kalau saya bukan mama bodoh.